Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini adalah vlog kedua ya. Maaf kalau sinarnya agak terkesan gelap ya guys ya, karena ini masih subuh. Jadi ini masih, coba lihat, itu masih malam. Dan aku menggunakan cahaya laptop ini buat membantu penerangan aja. Jadi guys, ini adalah latihan kedua aku berbicara di video. Jadi agar suatu hari nanti bisa lebih lancar lagi ngomong saat menggelar acara. Oke guys. Nah, sekarang apa yang akan aku bahas ini guys ya? Sekarang aku mau bahas tentang sebuah buku dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya, ini ya guys ya. Langsung terang guys ini ya guys. Ya, ya guys. Nah, aku beli buku ini lewat temanku di toko shop online-nya. Nah, kamu tahu nggak guys, kalau buku ini sangat bagus. Ini buku dalam sekali pembahasannya guys. Tapi beberapa orang kurang menyukai, tapi mungkin ya karena dia tidak tahu aja bahwa ada banyak kisah keramat di dalamnya. Nah, apa aja sih isi tentang buku ini? Ya, aku bacakan dari blurb di belakang ya. Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Jailani radhiyallahu anhu membaca perjalanan hidup para ulama hebat yang pernah mewarnai dunia Islam memang mengasihkan. Melalui cara ini kita bisa meraih kearifan dan motivasi, baik lewat kisah perjuangan mereka atau lewat petuah mereka yang bijak lagi syarat hikmah. Semangat untuk terus menuntut ilmu, mendekatkan diri kepada Allah dan menerapkan perilaku mulia seringkali muncul secara spontan tak kala kita mengenang sosok para ulama dan aulia di masa lalu. Salah satu bukti yang paling nyata adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dia telah mencapai puncak kenikmatan dunia dan akhirat sekaligus. Kedudukan dan kehormatannya yang tinggi mengalahkan kehormatan para sultan, bahkan para pemimpin yang paling berkuasa di era itu. Buku yang merupakan hikayat perjalanan seorang pemuka kaum sufi ini bertujuan untuk melengkapi literatur yang tengah marak dengan kisah dan karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani seperti kitab Qalaid Al-Jawahir, Bahjat Al-Asar, dan Al-Fuyudat Al-Rabaniyah. Umumnya kitab-kitab ini hanya membahas panjang lebar mengenai kisah Syekh dari sisi syariatnya saja. Jadi, kamu kalau punya ini nanti kamu bisa tambah dapat ilmu guys. Dulu banyak sekali kisah-kisah, ada loh kisah dengan kisah Syekh yang menghadapi raja jin gitu ya, ada cerita di sini. Jadi ada di dalam buku mana ya, nanti aku buka. Jadi pokoknya ceritanya itu Syekh itu didatangi raja jin gitu, terus ditawari bantuan. Belum sebelum ditawari bantuan itu dia hendak mencelakai Syekh. Lalu Syekh bisa mengalahkannya. Lalu si raja jin itu menawarinya bantuan, minta apa dia akan kabulkan, tapi kemudian ditolak sama Syekh. Syekh tidak menerimanya. Dan dari situ ada lagi kisah jadi Syekh ini itu, si Abdul Qadir Jailani itu ahli tirakat ya. Dia suka berdiam di goa dan merenung di sana. Dari sana dia mendapatkan banyak sekali pengalaman-pengalaman yang gaib. Dia cerita di sini. Nah, ada ini pesan-pesan nasihatnya yang ada di halaman paling terakhir.
Ini kan tentang orang tasawuf ya, nggak semua orang yang bisa bertasawuf ya, karena susah. Ini ada di mana sih? Lupa nih, kalau dicari hilang. Nah, nih. Ini ada di sini. Mutiara. Oh, kok tulisannya kebalik ya? Pakainya. Mutiara Hikmah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tentang zikir. Zikir, mata air yang paling menyegarkan bagi orang yang akalnya kehausan adalah mata air zikir dan tauhid. 2. Hembusan angin yang sangat diperlukan bagi orang yang hatinya sedang keracunan adalah buayan kemesraan Allah Subhanahu wa taala. 3. Merasakan manisnya desahan munajat kepada Allah adalah cawan-cawan yang membebaskan ruh. Ada kan kita tuh sedang tersesat mah. 4. Pelepas dahaga akal adalah zikrullah. 5. Kilauan permata pujian tidak akan terpatri kecuali dengan permata makrifat asrar. 6. Semerbak aroma minyak kasturi tidak akan terkantongi kecuali oleh roh. Wirid sanjungan kepadanya tidak akan terucap keluar melainkan dari lidah hambanya yang mukmin. 8. Ini ya guys. Nomor 8 ini paling bagus guys. Jika engkau bersikir dengan lisan yang memuji akan keindahan ciptaannya, niscaya dia akan membuka hatimu yang terkunci. Karena kita tuh hatinya kan terkunci ya guys ya, masih tertutup dari apapun. Jadi kayaknya tuh hidup gimana gitu ya guys ya. Tapi kalau sudah terbuka, hatinya terbuka itu ya sesuatu kan terjadi mungkin ya. Yang ke-9, jika engkau bersikir kepadanya dengan lisan kelembutan, rahasia-rahasianya niscaya engkau bersikir dengan hakikat. Jika engkau bersikir dengan hatimu, niscaya dia akan mendekatkan dirimu kepada rahmatnya. Buku ini adalah buku yang dalam pemaknaannya guys. Bahkan kamu bisa loh guys, berharap bermimpi bisa bertemu dengan Syekh Abdul Qadir ini. Ada bacaannya tertentu dan ada pesan yang pasti didapatkan dari beliau itu. Sepertinya aku salah, coba lagi. Ya udah gitu aja guys. Aku video kali ini, nanti kita sambung lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.